saja, nggak pernah dibatasi anaknya kan. Binatang loh. Yang sering saya contohkan cicak gitu. Itu telurnya setiap telur itu 8 ekor, 8 biji itu. Ya tetap aja dia 8 biji terus dia kan. Kadang lebih, kadang kurang. Padahal makanannya itu sudah punah karena kemakan baygon, kemakan bat nyamuk gitu ya. Coba bayangkan, kemakan AC malas jadi dingin nyamuknya kan. Tetap aja kalau bertelur seperti itu. Artinya bahwa terkadang binatang lebih tawakal kepada Allah dibandingkan manusia kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa tetapi Lut terus mengatakan seperti itu. Tapi jawaban kaumnya apa? Lihat nih jawaban kaumnya. Wa ma kana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya terhadap kaum Lut itu illa an qalu, kecuali mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan orang ini, usir orang ini. Ngapain dia ikut campur dengan urusan orang, katanya. Innahum unasun yatatahharun, itu si Lut dan keluarganya itu keluarga yang sok suci, katanya. Kenapa bahasa Quran menggunakan yatatahharun? Mereka kaum yang sok suci. Ya, karena Lut itu berusaha untuk membersihkan dirinya dan keluarganya, mensucikan dirinya dan keluarganya dari perbuatan kaum Sodom. Satu-satunya rumah di negeri Sodom, di negeri Mu'tafika, yang bersih dari akhlak-akhlak yang tercela, hanya satu rumah. Rumah Lut dan keluarganya saja. Makanya bahasa mereka, innahum unasun yatatahharun, sok suci saja katanya. Keluarkan, usir saja. Dalam ayat yang lain, apa kata mereka? Fama kana jawaba qaumi, tidaklah jawaban kaumnya kepada Lut alaihi salatu wassalam illa an qalu, kecuali mereka mengatakan i'tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Ya Lut, kamu suka ngancam-ngancam kami. Kalau kami melakukan perbuatan yang kami lakukan, kau selalu mengancam akan turun azab, sedikit-sedikit akan turun azab. Sekarang datangkan azab itu kepada kami, gitu. Ya, bukan nabinya saja, Allah ditantang dia. Ya, karena kaum Sodom itu sudah gelap hatinya, gelap, sudah melakukan kesyirikan, tidak syukur nikmat, akhlaknya buruk, melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi keras hatinya, karena dosa itu mengeraskan hati, kata Rasul. Satu maksiat buat 1 titik di hati, 2 kali maksiat 2 titik, 1000 maksiat 1000 titik, akhirnya hati dihitam, sudah hitam jadilah keras, summa qasat qulubuhum, kemudian menjadi keraslah hati mereka. Jadi kaum Lut itu karena banyak bermaksiat, keras hatinya, mau diapa-apain sama Lut saja nggak dengar mereka. Bahkan mereka mau ngusir Lut, kemudian menantang minta azab, dan begitu seterusnya. Bahkan mereka mulai mengancam. Makanya Lut mengatakan, qala rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolong aku dari umat-umat perusak ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, cerita yang lain, ketika itu ada 3 malaikat, 1 Jibril, 2 Mikail, ada yang mengatakan 3 Israfil, ada yang mengatakan Malakul Maut. 3 malaikat ini menjelma manusia, anak muda, tampan, gagah gitu ya, bertandang ke rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika melihat ada 3 tamu, namanya Ibrahim itu kan memang Abu Tifan, orang yang pertama kali menjamu tamu itulah Ibrahim, mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan tamu. Langsung disembelih ijl. Ijl itu anak unta, ya. Kemudian dimasak, kemudian dihidangkan. Tak mau makan tuh malaikat, namanya malaikat. Mana mau makan kan malaikat? Suara apa ya? Baik. Jadi malaikat itu ketika melihat makanan yang dihidangkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak mau makan. Ibrahim ketakutan karena sudah tua masalahnya. Jangan-jangan penjahat pula yang datang, ini bukan tamu. Tetapi kemudian ketika saat ketakutan itulah 3 malaikat menghabar gembirakan kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishak.
Sarah yang sudah tua, mandul lagi, tertawalah di belakang itu. Mana ada orang kayak saya punya anak lagi, katanya. Ya, fadhahik, dia tertawa. Kemudian yang kedua, 3 malaikat mengabarkan kepada Ibrahim. Malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim bahwa diutus oleh Allah juga untuk menghancurkan kaum Sodom. Ibrahim khawatir dengan, kalau bisa janganlah, keponakanku ada di sana, jangan kau hancurkan mereka. Tapi kemudian 3 malaikat menjamin bahwa Lut tidak akan terkena azab. Lut tidak akan terkena azab. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berangkatlah 3 malaikat ini menuju negeri Sodom. Nabi Lut alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya. Jadi istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu salah satu wanita kufur. Wanita kufur. Dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim tentang 2 wanita istri Nabi, dua-duanya kufur. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir 2 wanita, dua-duanya kufur. 1 istri Nuh, 2 istri Lut. Dua-duanya kufur. Tapi kufur keduanya bukan berarti kemudian selingkuh, tidak. Berzina bukan itu kekufurannya. Ya, tidak mungkin istri Nabi berselingkuh. Yang dimaksud istri Nuh adalah karena istri Nuh itu, kalau Nuh dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kaumnya mengatakan gila, istrinya dulu mengatakan gila. Jadi tidak bersyukur punya suami Nabi itu, istri Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun istri Lut, dia bekerja sama dengan preman-preman pasar. Ya, jadi dia mencari penghasilan tambahan. Ya. Jadi di antara kaum Sodom itu, Nabi Lut ini banyak tamu yang datang kepada Lut. Ya, dari negeri-negeri mana? Bukan dari negeri Sodom. Negeri Sodom jelas-jelas kufur gitu. Banyak tamu yang datang ke rumah Lut itu. Terkadang istrinya cemburu. Kemudian juga bekerja sama dengan preman-preman. Seolah-olah preman-preman pasar yang mengatakan kepada istri Lut, kalau ada tamu laki-laki ganteng, kasih tahu kami. Akhirnya kemudian, kalau ada tamu, selalunya istrinya Lut itu membakar kayu di belakang rumahnya. Nanti asapnya ngepul ke atas. Nanti preman-preman pasar nampak, oh ada tamu tuh di rumah Lut. Kemudian mereka datang dan akan menculik tamu itu, mengambil hartanya, merampok, terkadang membunuh, bahkan kemudian diperkosa. Laki-laki memperkosa laki-laki. Ya, karena mereka memang kesukaannya homoseksual. Jadi istri itu suka membakar kayu sebagai alamat bahwa di rumahnya ada tamu gitu ya. Jadi suatu ketika Lut ini juga mengutus putri-putrinya untuk mengecek di perbatasan kaum Sodom. Takut ada tamu yang datang ke rumah Lut, dicegat, jangan. Jadi anak-anak perempuannya itu diutus supaya menjaga perbatasan. Takutnya ada tamu bertamu ke Nabi Lut, sebaiknya jangan, usir lagi. Ya, bahaya. Ya. Lah rupanya 3 malaikat yang menjelma laki-laki ganteng kekar ini, kan tujuannya untuk menghancurkan negeri Sodom. Ingin bertandang bertamu ke Nabi Lut. Berjumpalah dengan putrinya di perbatasan Sodom itu. Kata putrinya, jangan. Sebaiknya pulang lagi. Ini negeri-negeri bahaya. Jangan ketemu ayah saya. Tetapi 3 tamu ini memaksa, akhirnya kemudian datang juga. Ketika datang ke rumah Lut, Lut kaget gitu ya. Istrinya mulai dia membakar kayu. Ini ada tamu spesial nih, bayaran setinggi nih. Karena 3 lagi, ganteng-ganteng lagi. Kan orang homo itu kan suka yang ganteng. Beruntung antum yang tidak ganteng. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian
tiba-tiba ketika preman-preman itu nampak ada asap tuh di atas, datang gerombolan orang jahat itu, dikepungnya rumah Lut itu. Kemudian mereka berusaha menyerahkan Lut agar menyerahkan 3 orang itu. Dan Nabi Lut alaihi salatu wasallam berusaha untuk membela 3 tamu itu. Kemudian Lut mengatakan kepada mereka, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 68-71, qala inna haula'i dhaifi fala taftahu. Tolonglah, sesungguhnya mereka itu tamu-tamuku, jangan kalian buat malu aku. Pergi. Ya. Kemudian Lut mengatakan, wattaqullah wala tuhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Sebaiknya kalian bertakwa kepada Allah. Jangan membuat aku terhina di sini. Bukankah kami telah melarangmu? Mereka malah menjawab, hei Lut, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi tamu-tamu yang datang kepadamu? Kau berusaha melindungi mereka. Kami kan sudah ngomong jangan lindungi mereka. Maka Lut mengatakan, sudahlah kalian, jangan mengambil tamu-tamu laki-laki. Kalau kalian ingin, kan banyak wanita-wanita di desa ini, di kampung sana banyak wanita-wanita yang cantik, pilih mereka. Kenapa kalian suka dengan laki-laki? Jadi Lut ini berusaha